إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Rahimahullah, yang pertama dan paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mari kita bersyukur dengan sebenar-benarnya, tidak sekedar lisan saja, tetapi juga lisan yaitu dengan hati, lisan dan amal perbuatan ibadah. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, dan insyaallah kita akan masuk ke dalam istimewa dan syafaat Nabi Muhammad. Jangan lupa melalui lingkungan kemudian ini topik mengenai sendiri dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa adalah sebagai bekal di dunia dan akhirat. Dengan sebenarnya takwa, yakni menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ini harus kita lihat dalam Indonesia mengucapkan lawan semua sekali. Tujuh golongan manusia yang menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhir. Tentunya kita sebagai hamba Allah yang beriman, yakin dan percaya sepenuh hati dan jiwa bahwa kehidupan di dunia ini akan berakhir. Hal itu juga telah kita pelajari melalui rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Pada saat kiamat tiba, seluruh makhluk hidup yang ada di dalam suatu saat ini, mulai dari masa Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, akan dibangkitkan kembali untuk menuju alam selanjutnya. Pada alam selanjutnya kita akan melalui tahap-tahap proses amal kita selama di dunia yang pada akhirnya akan diberikan dua tempat sebagai kediaman kita, yaitu surga dan neraka. Rasulullah, tentunya rasa sakit dan siksa tidak ingin kita rasakan selama berada di manusia. Berkumpul di yang besar, menunggu waktu dipanggil untuk mengetahui kadar amal ibadah kita di yang besar. Penderitaan bagi mereka yang sedikit amal ibadahnya selama dunia akan berdampak pada saat dirinya berada di yang akhir. Maka dari itu mari kita berdoa semoga kita tidak termasuk dalam ranah golongan yang demikian. Maksudnya muslimin rahimahullah, tentunya kita ingin menjadi salah satu dari 7 golongan manusia yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari akhir. Lantas
Siapa sajakah mereka yang mengatakan nama Allah pada hari kiamat nanti? Berikut keterangan berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, untuk golongan yang mengenal Allah dalam mengenal kepada hari mana tidak ada penampungan kecuali mengenalnya. Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seorang yang setia bergantung kembali. Yang keempat, dua orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Yang kelima, seorang laki-laki yang tidak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan dari jauh. Lalu dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Dan yang keenam, yang lalu dia menginginkannya sehingga tangan kirinya tidak apa yang dibuatkan dengan tangan kanannya. Serta yang itu seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sedih, lalu dia meneteskan air matanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan sabda Nabi di atas, kita mengetahui 7 golongan yang mendapat pertolongan Allah pada hari kiamat, yaitu imam yang adil. Pemimpin ini bersikap adil dalam hal amal yang benar-benar mengamalkannya dengan baik, tidak terlalu batas dan tidak meremehkan. Keadilan tidak beralih pada harta dan tidak beralih pada kesenangan dunia. Itulah pemimpin yang akan mendapatkan lawan Allah pada hari kiamat. Yang kedua, pemuda yang taat beribadah kepada Allah. Kenapa disebut pemuda? Karena pemuda asalnya nafsu yang begitu tinggi pada dunia dan kebanyakan itu lalai dari akhirat. Kalau ada pemuda yang rajin berjamaah di masjid, rajin menghadiri sholat saja, akhlaknya pun bagus pada bapa dunia. Dialah pemuda yang menjadi harapan akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Pemuda seperti itu sangat jarang kita temui saat ini karena kebanyakan pemuda itu lalai. Di antara mereka yang suka bersenang-senang dan berfoya-foya, ada kesempatan untuk bermain game atau untuk berbuka di sore hari atau bermain game. Waktu mereka habis untuk hal-hal sia-sia yang semacam itu. Bahkan maksiat pun ada yang dijadikan hobi. Untuk saat ini jarang sekali kita lihat pemuda yang mau saja ke masjid kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas saja Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan pemuda yang rajin ibadah dalam golongan yang akan mendapatkan rahmat Allah pada hari kiamat. Yang ketiga, seseorang yang hatinya tergantung pada masjid. Mereka adalah orang yang selalu sholat di masjid dan menjadikan masjid sebagai pusat utama beribadah kepada Allah dari suku hingga Islam. Yang keempat, dua orang yang saling mencintai di dalam Allah. Keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Yang dimaksud adalah mereka adalah berkumpul karena Allah, sehingga teman yang dipilih adalah karena tertarik pada kesolehan, bukan tertarik pada dunia dan harta. Perkenalan tersebut dibangun atas iman sampai maut. Yang kelima, seorang wanita yang mempunyai kedudukan. Yang kelima, seorang laki-laki yang tidak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan laki-laki. Lalu dia berkata, aku benar-benar takut kepada Allah. Ada wanita yang kaya raya, terhormat dan begitu cantik. Ia menggoda dan mengajak laki-laki untuk berzina. Namun, karena takut kepada Allah, laki-laki tersebut
tidak melakukannya. Hadis ini mengisyaratkan tentang kisah Yusuf alaihissalam dengan permaisuri Raja Mesir yang mengenanya. Kalau tidak dengan pertolongan Allah dan perlindungannya, tentu Nabi Yusuf bisa saja terjerumus dalam zina. Yang keenam, seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu dia menyembunyikannya sehingga tangan kiri dia tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan tangan kanan. Maksudnya sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Di atas ibarat yang dinyatakan oleh Nabi SAW, tangan kanan yang berinfak, atas tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwa yang paling dekat saja tidak mengetahui kalau dia bersedekah. Namun boleh saja seseorang bersedekah tangan untuk memberikan contoh pada orang lain. Sedekah boleh dilakukan dengan tangan jika yang dimaksud adalah sedekah wajib seperti zakat dan nafkah keluarga. Dan yang ketujuh, seseorang yang berpikir kepada Allah dalam keadaan sedih lalu dia meneteskan air matanya. Maksudnya adalah orang yang ingin berpikir kepada Allah Taala dengan benar-benar menghayati hingga terkadang air matanya menetes ketika menyendiri karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan yang berpikir seorang diri menunjukkan bahwa zikir yang utama itu disembunyikan karena lebih akan terjaga. Semoga Allah memudahkan kita masuk dalam 7 golongan di atas yang tidak terlalu kecuali ilmu. Amin. Ya Rabbal Barakallahu fiikum al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bi sharri al-ayati wal hikmati wa taqabbalu minkum ila rasulina alayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على محمد اللهم صل سيدنا نبينا حبيبنا وسيدنا وسيدنا ومولانا محمد. الحمد لله الذي جعل لكم أرضا والسماء وأنزل من السماء فأخرج من السماوات رزقا لكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وعلموا أنكم ترحمون واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه فإنه قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين. اللهم بارك في المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا رب الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وسنتك. اللهم أعنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأعنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على ما يزدكم واسألوا من فضله